Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kita akan lanjutkan mata kuliah kita pada kesempatan malam hari ini. Untuk mata kuliah Fundamental of Information System. Di pekan lalu kita sudah sedikit belajar dan menyinggung tentang sistem informasi pada sebuah organisasi ya. Mungkin saya review sedikit. Di pekan lalu kita sudah tahu apa saja sih kemudian kesempatan-kesempatan posisi pekerjaan yang bisa didapatkan oleh orang yang memiliki keahlian sistem informasi. Kemudian juga kita belajar tentang organisasi pada sebuah departemen yang berkaitan dengan sistem informasi. Lalu juga kita belajar ada terkait value chain, kemudian kita belajar organisasi, kemudian bagaimana kita melakukan proses pengukuran terhadap sebuah penerapan teknologi menggunakan teknologi acceptance model dan banyak lainnya yang sudah kita pelajari di pekan lalu. Nah, di pekan ini kita akan membahas tentang konsep di information technology nih. Kalau sebelumnya kita lebih banyak membahas tentang arsitektur bisnis ya, kurang lebihnya. Kalau sekarang kita akan coba membahas di sisi teknologinya. Nah, di sisi sekarang kita akan membahas tentang hardware. Mudah-mudahan nanti saya juga menyampaikan terkait dengan update kekiniannya seperti apa. Langsung saja. Jadi pastinya Anda sudah mengenal yang namanya komputer. Mengenal dalam artian secara diagram mungkin belum ya. Anatominya seperti apa mungkin belum. Baru mengenal, oh iya ini ada monitor, oh iya ini ada keyboard, ada mouse, dan lain-lain. Tapi sebetulnya jadi anatomi dasar dari komputer itu ada CPU, ya, ada CPU, kemudian ada main memory, dan ada input-output device, di mana komputer ini dihubungkan oleh baik address bus maupun data bus, ya. Jadi CPU (Central Processing Unit) dia bekerja, kemudian dia melakukan proses baca tulis di memori utama ya. Lalu kemudian dilakukan proses penulisan ataupun melakukan output ke output device ya. Atau juga misalkan dari input device melakukan proses input ke dalam sebuah komputer lalu akan diproses oleh CPU bersama-sama dengan main memory. Ini adalah anatomi dasar dari sebuah komputer seperti ini. Pak, bagaimana kalau misalkan dengan gadget? Gadget pun demikian ya. Bisa dikatakan hampir sebagian besar Anda memiliki gadget itu pasti memiliki operating system. Masih ada nggak yang pakai basic phone, ada nggak? Yang nggak pakai Android deh. Coba angkat tangan. Enda masih pakai basic phone? Nggak punya Android, Endang? Maaf Pak, baru masuk. Oh, baru. Ya, nggak apa-apa. Tadi baru saya tanya. Oke, sekarang coba di antara Anda angkat tangan yang pakai iPhone deh, iPhone. Coba angkat tangan. Bunga pakai iPhone, Enda, Rani. Oh, keren ya, pada pakai iPhone. Boleh tanya nggak Bunga? Coba Bunga. Ada operating sistemnya nggak Bunga? Ada apa Pak? Operating sistemnya nggak di iPhone? Ada kayaknya Pak. Operating sistemnya apa kalau iPhone? Apa ya Pak? Nggak tahu. Saya pakai doang. Kalau memorinya ada? Memorinya ada iCloud.
memori utamanya ya. Main memorinya berapa? 32. Aku 32, Pak. 32 giga. eh itu sepertinya sih ke secondary memory ya. Kalau main Oh, memory itu nggak sampai segitu sih oh biasanya sih. kayaknya. Oh, ini Pak yang 2 giga kalau nggak salah. Ya bisa jadi itu. CPU-nya nggak tahu ya. Nggak tahu, Pak. Oke, terima kasih Bunga. Iya, Yang Pak. pakai Android coba angkat tangan. Banyak. Rizky, Melzia, Vivi, Siva, Atika. Saya coba ke siapa nih? Yang paling rajin kuliah deh Rizky, Rizky. Halo Rizky. Iya, Pak. Ki, CPU-nya apa Ki? HP-nya? CPU tuh yang kayak apa sih? Dragon. MediaTek, Snapdragon, ada Intel. Snapdragon, Pak. Oh, udah Snapdragon. Snapdragon berapa? Berapa ya? Apa gitu? Lupa, Pak, saya. Memorinya? Main memorinya berapa? Main memori tuh yang bawaan HP-nya, Pak. Ya, biasanya mungkin kalau Android ada 4 giga, RAM-nya mungkin apa ya? 5 ya, RAM. Bener lah, udah. RAM-nya berapa? 4 giga, Pak. Nah, 4 giga. Oke. Silakan diturunkan tangannya semua. Jadi, sebetulnya sekarang juga Anda sudah menggunakan komputer dalam genggaman ya, karena secara struktur kayak misalkan Anda pakai Android, CPU-nya ada, main memorinya ada, input outputnya juga ada gitu. Outputnya apa Pak emang? Outputnya sebetulnya Anda bisa terkoneksi ke printer misalkan ya, walaupun pakai Bluetooth. Kemudian apalagi kalau inputnya jelas pakai touchscreen ya sekarang ya, diinputkan ke memori ke apa namanya handphone Anda gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, oke. Tapi mungkin kalau dalam pembahasan saya akan lebih fokusnya ke sisi desktop ya. Oke. Lanjut. Ups. Oke. Nah, ini kemudian detailnya lagi di dalamnya komputer lagi ya. Di dalamnya komputer itu ada CPU ya, dia pemrosesnya. Nah, ada yang namanya chipset. Chipset itu dia melakukan proses pengaturan lalu lintas data. Nah, kalau di komputer itu terkenal dengan dua chipset, namanya North Bridge dan South Bridge gitu. North Bridge itu biasanya dia yang chipset yang mengatur lalu lintas data ke memori dan ke PCIe atau AGP ya, ke graphic controller. Sedangkan yang South Bridge itu biasanya lebih ke yang speednya lebih lebih rendah ya, seperti audio, kemudian input output juga, onboard LAN, SATA dan juga PCI ya. Nah, ini adalah basicnya. Lebih detailnya lagi ya terkait dengan busnya. Oke. Lalu kita bahas satu persatu. Ada namanya CPU prosesor. Nah, kalau mobile, mohon maaf saya belum melakukan proses perbandingan ya. Tapi kalau misalkan Anda lihat memori yang, maaf kok memori, CPU yang banyak dipakai di beberapa Android misalkan ya, yang flagship ada Snapdragon. Sekarang saya lupa sudah series berapa ya, 700 ke atas mungkin ya. Yang tergantung sebetulnya masing-masing biasanya sudah mengklasifikasikan berdasarkan jenisnya. Misalkan ada ekonomi, kemudian mediumnya, kemudian juga untuk flagshipnya seperti apa. Biasanya sih seperti itu. Coba saya tanya, ada nggak di sini yang tahu kalau kok laptop sih? Handphonenya itu pakai CPU dari MediaTek, ada nggak? Coba angkat tangannya pakai MediaTek. Yang pakai Snapdragon selain Rizky ada? Jawis, Handri, oke. Handri tahu Snapdragon berapa?
Oh, Andri suaranya kurang terdengar. Oke, nggak apa-apa Andri. Kita lanjut ke materi aja dulu. Ya, kalau di komputer sebetulnya ada persaingan yang ketat gitu ya. Persaingan yang ketat antara dua vendor ya, yaitu Intel dan AMD gitu ya. Jadi ini bersaing sebetulnya. Nah, ini adalah perbandingan ya, perbandingan untuk Anda ketahui terkait dengan jenis-jenis prosesor yang saat ini ada di pasaran sebetulnya. Nah, kelas pertama itu disebut sebagai ekonomi prosesor ya. Jadi prosesor ini digunakan untuk keperluan contohnya misalkan internet browsing, email, buka Microsoft Office, kemudian eh, game ataupun aplikasi grafis yang sederhana sebetulnya. Jadi contohnya misalkan kalau Anda mencari ditanya, Mas, laptop yang cocok buat saya apa? Terus Anda tanya kan, lah, memang pekerjaan Bapak apa? Oh, saya cuman kirim email, aplikasinya Office, udah cukup, nggak yang macam-macam. Oh ya udah, berarti Bapak ini kita bisa sarankan untuk menggunakan kalau misalkan dari Intel gitu ya, yang pakai Intel Atom atau Intel Celeron masih mencukupi pekerjaannya gitu. Kalau di AMD ada Sempron sama Athlon Neo sebetulnya. Oke, itu ekonomi prosesor. Lalu ada mid range prosesor atau yang menengah ya. Jadi ini ya kalau untuk dipakai Adobe ya kecil-kecilan sebetulnya sih ya. Adobe Creative Suite yang mungkin Photoshop yang sederhana ya, yang sederhana masih memungkinkan misalkan. Anda pakai apa kalau ada Intel Core 2 Duo, kemudian Dual Core atau yang Core 2 atau Solo gitu. Nah, kalau untuk Anda sebagai yang mahasiswa, sebaiknya memang sudah menggunakan yang high end prosesor gitu. Jadi mini banget ya. Kalau misalkan Anda pengguna Intel, bisa menggunakan yang Intel Core i3. Saya coba tanya di sini, mahasiswa yang laptopnya adalah Core i3, ada nggak? Coba angkat tangan. Laptopnya Core i3. Keren, nggak ada ya Core i3. Yang Core i5, siapa saja? Laode. Hanya Laode aja ya, Core i5 ya. Yang kalau Core i7 siapa? Ada? Wah, jarang banget ya Core i7. Nah, yang lainnya pakainya apa ya? Coba saya tanya ke Jawis deh, Jawis. Halo Jawis. Halo, Jawis. Ya, Pak. Laptopnya pakai prosesor apa, Jawis? Apa ya? Nggak tahu, Pak. Oh, nggak tahu. Yang yang belum tahu prosesornya apa, Anda bisa lihat di PC, kemudian klik properties. Nah, nanti itu ada spesifikasinya sebetulnya. Contoh misalkan ini dilihat ya, spesifikasi saya pakai Core i5. Nah, kayak gitu. Ya, Anda bisa cari di simpelnya gitu sih kalau di operating system. Buka My Explorer, kemudian di this PC, klik kanan, pilih properties gitu. Nanti akan ketahuan. Ini dasar sekali ya sebetulnya. Jadi minimal Anda sekarang tahu prosesor saya apa sih kayak gitu. Oke. Saya coba tanya lagi ke siapa ya? Nadia deh, Nadia. Halo Nat. Iya, prosesormu apa Nat? IPA aku Intel Inside. Inside. Maksudnya misalkan Intel Core i3 atau yang apa namanya? Yang Core 2 Duo, Intel Atom, Celeron, yang mana? Celeron kali. Celeron? Oke. Aku cek dulu. Yang lain bolehlah sambil ngecek prosesor saya apa sih yang termasuk kategori apa sih gitu. Nah,
High-end prosesor ini dibutuhkan untuk misalkan Anda melakukan proses pekerjaan yang lebih berat lagi sebetulnya gitu ya. Karena semakin bagus prosesornya, dia semakin bisa melakukan proses yang lebih banyak dan lebih cepat gitu. Dan kalau standarnya ya, kalau Intel Core i3, maka kemudian kecepatannya dibanding dengan i5 akan lebih cepat i5. Tapi jangan lupa ya, kalau di Intel juga ada generasinya. Misalkan Anda pakai i3 generasi berapa gitu misalkan. Saya coba cari ya kalau generasi komputer saya itu generasi berapa ya CPU-nya. Ini termasuk kategorinya i5 generasi yang ke-8 sebetulnya. Ya. Anda bisa dilihat di ceknya biasanya i5 terus ada kode-kodenya ya, i5 825 misalkan i5 5 sekian-sekian berarti ada i5 tapi yang generasi kelima. Contohnya seperti itu. Ya, jadi beda-beda. Sudah Anda cek, coba saya tanya sekarang ke siapa ya? Vivi deh, Vivi. Vivi udah saya tanya belum ya? Belum ya. Vi, prosesormu apa, Vi? Yang Intel Celeron, Pak. Oh, Intel Celeron. Oke, terima kasih. Lalu ada siapa? Atika deh, Atika. Atika, halo. Ya, Pak. Atika, prosesormu apa, Atika? Belum dicek. Oh, belum dicek. Oke, nggak apa-apa. Yang lain kalau misalnya mau tahu silakan dicek gitu. Jadi memang idealnya ya kalau misalkan kita mensarankan untuk yang berkuliah gitu ya. Yang ideal itu minimal sekali Intel Core i3 sebetulnya dengan memori yang maksimal gitu. Karena misalkan nanti akan dipakai untuk programming, dipakai untuk editing mungkin, untuk ngedebug dan lain sebagainya gitu, untuk menjalankan web browser atau menjalankan aplikasi penelitian kuantitatif dan lain sebagainya. Ya, ya kalau yang belum punya boleh nabung dulu, nabung dulu. Nanti mungkin di perjalanan waktu di semester ke berapa ya, keempat, Anda udah mulai nabung dari sekarang, bisa kebeli lah gitu. Kalau yang Core i3, i5, i7 ya, kalau i3 mungkin Anda bisa starting di harga 5-6 juta gitu. Core i5 bisa starting di harga 7-9 juta. Kalau i7 ya mungkin ya rata-rata mungkin di atas 10 juta ya, kurang lebih seperti itu. Nabung. Oke, lanjut. Nah, ini cerita tentang CPU ya. Sebetulnya CPU itu di komputer itu ada soketnya gitu. Nah, soketnya itu ada nama-namanya ya. Dari mulai soket LGA gitu ya. Ini salah satu namanya ya. Nggak perlu Anda hafal sebetulnya untuk Anda ketahui saja. Sampai yang soket yang paling populer, namanya soket LGA 775. Nah, itu yang dipakai sama Pentium 4, Celeron, kemudian Core 2 Quad, Core 2 Extreme, Core 2 Duo gitu. Itu LGA 775. Ini soket legend. Nah, kalau misalkan Anda punya laptop, biasanya sih sudah embed ya. Jadi tidak ada soketnya. Ada soketnya tapi sudah langsung disolder ke bodinya gitu. Kalau yang ini yang Anda lihat itu si CPU itu bisa berupa kepingan sebetulnya. Jadi kita bisa mau upgrade misalkan sebelumnya pakai i3 misalkan. Wah, saya udah punya uang nih, saya akhirnya beli prosesor yang i5 gitu. Ya tinggal buka soketnya, kemudian saya pasang CPU yang baru gitu. Nah, di CPU atau prosesor ya lebih tepatnya itu juga ada yang namanya heatsink ya. Heatsink. Nah, ini heatsink. Heatsink itu bentuknya berupa logam yang dia akan mengantarkan panas yang kemudian nanti akan didinginkan oleh si CPU fan. Ya, itu CPU fan-nya seperti itu. Ya, ini CPU fan. Jadi memang
prosesor itu kan bekerja sehingga panas, sehingga perlu dilakukan pendinginan gitu. Nah, kalau pendinginannya nggak maksimal, maka si komputer kita akan misalkan kejadian dia restart, sering restart karena panas gitu ya. Biasanya terjadi ketika kipas ini tidak sempurna untuk melakukan proses pendinginan gitu. Bahkan kalau untuk di beberapa penggila overclock gitu ya. Jadi si CPU itu dilakukan proses overclocking sehingga dia makin lebih panas. Perlu pendinginan yang ekstra juga. Jadi bermacam-macam, ada pendinginannya, ada air cooling, ada bermacam-macam ya. Kalau Anda ke pameran ya, kalau dulu ada sih pameran tahunan namanya Indocomtech ya. Sayangnya setelah pandemi sekarang sudah tidak ada lagi gitu. Kita bisa melihat perkembangannya seperti apa. Oke, lanjut. Main memory atau memori utama ya, atau Anda kenal dengan istilah RAM sebetulnya. Nah, sebetulnya memori itu saat ini kalau simpelnya ada dibedakan jadi dua ya. Ada yang pakai SODIMM, ada yang pakai DIMM biasa gitu, atau pakai SIM gitu. Kalau yang di laptop, walaupun misalnya sama DDR4 misalkan, tetapi dia pakainya yang SODIMM karena biasanya bentuknya lebih kecil. Ini lebih kecil form faktornya. Atau bahkan saat ini ada beberapa maker laptop, si memori ini sudah tidak lagi pakai kepingan, tapi dia sudah namanya embed gitu. Embed. Jadi Anda mungkin akan bingung pas begitu buka laptop, loh kok RAM-nya nggak ada ya kepingannya gitu ya. Ternyata dia laptopnya sudah embed sehingga tidak bisa Anda melakukan upgrade memori gitu. Oke. Nah, sebetulnya yang namanya RAM itu ada beberapa jenis ya, dari L1 cache, L2 cache, L3 cache, namanya cache memory. Lalu ada RAM dan ada HDD atau SSD. Jadi memang kapasitasnya makin ke atas ini makin kecil ya, tapi secara speed lebih cepat yang ukurannya kecil gitu. Memang hukumnya adalah kalau semakin besar kapasitas maka kecepatannya juga akan terreduce gitu. Oke, lanjut. Nah, ini ada beberapa tipe dari memori ya. Dan perbedaannya sebetulnya ya. Kalau Anda lihat perkembangannya dari 2002 ada namanya DDR ya. Kalau sebelumnya ada SDRAM ya. SDRAM, kemudian DDR, ada DDR2, ada sekarang DDR4. Nah, yang membedakan apa, Pak? Yang membedakan selain speed ya, Anda lihat ya dari tahun ke tahun speednya dia naik ya, mulai dari pertama 266 MHz sampai yang di DDR4 itu sekarang sudah 2133 MHz gitu ya. Dan penggunaan sumber dayanya ya atau powernya itu semakin tahun makin turun. Jadi relatif lebih lebih efisien kayak gitu. Nah, beda secara fisiknya apa? Beda secara fisiknya dia ada yang namanya pin. Nah, Anda lihat di sini panjangnya sama sebetulnya 133,35 nih. Panjangnya sama 133,35 ya. Tapi Anda tidak bisa memasangkan DDR3 ke slot DDR2. Kenapa? Karena lihat, ininya beda tongolannya ya, tongolannya. Kayak coakan ya. Jadi kalau misalnya di bentuk memori itu kayak gini, nah itu ada coakannya gini. Nah, kayak gitulah. Sehingga di soketnya juga kan pasti ada kayak gininya kan, ada tongalannya kan. Nah, kalau misalkan kita beda RAM, beda jenis RAM, misalkan yang satunya DDR4, sedangkan ini slotnya adalah untuk DDR3, ya nggak nyambung, nggak akan bisa kepasang. Kayak gitu. Itu untuk safety-nya lah, kurang lebih seperti itu.
Lalu dari RAM kita bicara tentang hard drive gitu. Nah ini ada anatomi dari sebuah hard drive ya. Kalau dikenalkan dari yang pertama, dulu memang hard disk itu bentuknya piringan. Saya rasa juga Anda mungkin saat ini yang masih pakai laptop mungkin yang Celeron, yang lain sebagainya, hard disknya juga masih bentuknya piringan. Jadi benar-benar di dalamnya ada eh, bentuknya seperti piring yang dia akan berputar, kemudian ada spindle untuk melakukan proses pembacaan. Jadi ada pointernya. Ciri khasnya apa? Kalau yang pakai sistem ini, hard disk Anda pasti akan berisik, gitu ya. Jadi akan ada bunyi seperti sebuah logam yang Anda putar. Kadang kalau misalkan sudah mengalami kerusakan karena bunyi, karena ini namanya mekanis gitu ya, cing bunyi gitu kayak kenceng gitu. Tapi kan memang agak nyaru sama suara fan prosesor gitu ya. Jadi antara hard disk sama fan prosesor udah gitu berarti kan berisik sekali laptop Anda kalau misalkan tidak menggunakan tipe yang lain. Nah, kemudian hard disk itu juga punya speed sebetulnya ya. Punya speed. Speednya nyebutnya pakai RPM ya, ada 5.400 RPM, 7.200, 10.000, 12.000 sama 15.000. Kenapa disebut RPM? Karena memang teknologi awalnya hard drive itu dia berputar dengan kecepatan. Jadi RPM itu rotation per menit gitu. Jadi dia melakukan perputaran sebanyak 5.400 kali dalam 1 menit. Misalnya itu 5.400 RPM. Ini biasanya yang 5.400 dan 7.200 itu adalah hard disk rumahan ya. Sementara yang 10.000 sampai ke atas itu biasanya untuk hard disk server sih. Oke lanjut. Nah, yang sekarang itu sudah pakai yang namanya solid state drive gitu. Bentuknya ukurannya sama sebetulnya. Ukurannya hard drive itu ada yang 2,5 inch, ada yang 3,5 inch gitu. Nah, biasanya kalau yang solid state drive itu sekarang ukurannya itu 2,5 inch. Dia tidak ada piringannya. Jadi dia pakai solid state memory namanya. Jadi seolah-olah kayak flash memory. Jadi bentuknya kayak chip aja. Sehingga tidak ada perputaran dan karena tidak ada perputaran alhasil laptop menjadi lebih hening gitu ya. Dan speednya pun lebih baik walaupun sayangnya sekarang harganya masih dibilang masih cukup mahal ya sebetulnya ya. Ini update tahun yang lalu, tahun sekarang sih sudah mulai turun ya. Nah, untuk laptop terbaru, kalau sebelumnya SSD ini dia pakai SSD 2,5 inch, sekarang ada satu jenis hard disk lagi ya. Namanya itu M.2. M.2. Bahkan yang baru itu M.2 namanya NVMe. M.2 NVMe. Anda bisa lihat bentuknya seperti apa. Anda lihat nih. M.2 NVMe. Ya. Jadi bentuknya kayak memori, tapi ini adalah hard disk gitu. Nah, ini contohnya yang saya pakai saat ini ya, pakai NVMe SSD yang dari Samsung. Namanya ada Evo, ada yang Pro juga gitu. Yang Pro lebih mahal dan speednya lebih baik gitu. Coba acungkan tangan yang sudah pernah melihat hard disk dengan tipe seperti ini, yang platformnya adalah M.2. Ada? Belum ada. Oke. Kalau yang lihat hard disk seperti ini, yang SSD, ada yang pernah lihat? Coba angkat tangan. Laude pernah, Rani juga pernah ya. Sekarang nih harganya berapa ya? Rata-rata kita dilihat di shopping. Lihat ya, itu udah semakin lebih murah sih sebetulnya ya. Kita dilihat. Tuh malah ada beberapa yang udah buat 1 tera harganya 320.
Tapi hati-hati ya membeli yang seperti ini, jangan tertipu dengan harga gitu, karena kadang biasanya apa ya, ada harga ada rupa lah. Jadi berhati-hati untuk membeli hard disk dengan tipe SSD. Kalau harganya murah malah agak sedikit curiga sih. Oke. Lanjut. Nah, ini nostalgia, sedikit nostalgia. Dulu ada yang namanya floppy drive, ya floppy drive, atau dikenal dengan istilah disket. Ada yang pernah coba angkat tangan yang tahu disket? Angkat tangan. Laude tahu? Wah, udah senior berarti Laude. Lumayan, Pak. Jadi bentuk disket itu seperti ini nih, disket komputer. Kalau zaman dulu saya waktu masih udah lama sekali ya, saya pakai ini. Ini kapasitasnya itu hanya berapa ya? Bentar. Kapasitasnya itu hanya maksimal sekali itu 1,4 mega. Lihat 1,4 mega. Atau yang 3,5 yang ED itu 2,8 mega. Nah, dulu ini populer banget nih kalau misalkan di SMP waktu itu saya ya ada tugas nih. Jadi yang dikumpulin adalah floppy-nya gitu. Jadi kalau anak zaman dulu sering ini jadi gantungan tas gitu. Ini floppy. Jadi letaknya di mana? Dia ditaruh di seperti ini ya. Ini ada floppy drive ditaruh, nah nanti bisa baca data, baca data gitu, baca dan tulis data kayak gitu, ya. Wah, ya ini udah lama sekali ya. Dulu seneng kita pakai yang warna-warni gitu ya. Ada biru, ada merah gitu. Terus bisa kita kasih nama. Ya, sekarang sudah ada flash disk dan ini juga cuma 1,3 mega. Tapi dulu ini harganya murah ya sebenarnya, kalau nggak salah hanya 5.000. Jadi kalau dulu ngumpulin tugas pakai ini nggak apa-apalah 5.000 gitu. Coba kalau waktu itu ngumpulin tugas pakai flash disk, aduh repot. Tapi kalau sekarang ngumpulin tugas pakai email, nah, itu udah pasti semua orang sudah punya email. Mau berapa mega juga cus laksanakan. Kalau dulu ya seperti itulah, tapi suka dukanya ada. Senengnya ada, sedihnya lebih banyak. Kalau masalah pertukaran data. Lanjut, itu ada kemudian ada removable storage ya. Nah, ini ada namanya tab backup. Nih, tab backup. Pak, jadul banget ya, itu kayak pita kaset ya. Tapi ini agak sedikit berbeda karena beberapa juga masih dipakai. Karena ini kapasitasnya itu bisa sampai 1,5 tera. Dia punya keunggulan gini. Dia bisa menyimpan data dalam jangka waktu yang cukup lama dibandingkan dengan hard disk. Gitu. Karena hard disk itu ada limitasinya. Ini lawannya hanya jamur saja. Ya, dan kalau ditempatkan di tempat yang baik, maka data kan bisa tersimpan dalam dalam kurun waktu yang lama, dan ini masih dipakai sampai sekarang. Ya. Oke. Selanjutnya ada flash memory. Ini tentunya Anda sudah tidak asing ya dengan flash memory hardware ini. Dia yang lazim dipakai di HP itu biasanya external memory disebutnya ya di mobile. Itu ada apa? Micro SD ya. Kalau nama-namanya itu ada yang pertama dari dulu namanya compact flash, ada smart media, ada memory stick ya. Dari Sony ya kalau memory stick, ada XC Picture Card, terus sekarang ada apa namanya, micro SD, micro SD, maaf, micro SD, SD itu secure digital ya. Terus Anda mungkin kalau yang orang fotografer, yang fotografi ya, senang dengan fotografi, Anda punya namanya SDHC.
secure digital high capacity gitu. Biasanya untuk kamera-kamera ya yang saat ini memorinya bisa menggunakan removable storage. Ada yang pakai kamera digital di sini? Coba angkat tangan. Atau DSLR, yang hobi DSLR ada? Laude lagi ya. Oke. Apa Pak tadi pertanyaannya Pak? Yang punya DSLR. Nah, dia punya Ada, Pak. kamera. Oh, ada, Memori ada. memorinya itu pakai memori apa? Nah, dia tahu nggak? Oh, yang itu. Oh, RAM-nya ya, Pak? Memorinya sih sebetulnya. Nah, ini dia pakai namanya SDHC, Nadia. Jenis memorinya biasanya namanya SDHC kalau di kamera digital. Seperti itu, Nadia. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada input dan output device. Coba angkat tangan yang saat ini punya di rumahnya punya output device lebih daripada satu. Yang punya printer, punya monitor, punya speaker, ada nggak? Coba angkat tangan. Yang punya printer, ayo angkat tangan. Rani punya, udah 2 orang doang yang punya printer. Oke, terima kasih. Sekarang coba ada yang punya scanner di rumah, coba angkat tangan. Yang punya scanner. Rani punya, oh mantap Rani ada scanner. Nah yang Nyatu punya, Pak sama printer. nyatu sama oh iya nyatu sama printer ya. Ada beberapa yang seperti itu. Oke. Nah ini adalah input dan output device. Pastinya Anda sudah familiar ya. Namanya input, dia memberikan input ke komputer. Kalau output device ini adalah outputan dari proses yang ada dari komputer. Nah tapi ada juga yang di tengah-tengah nih namanya input dan output device. Ada apa saja? Ada laptop, tablet itu bisa dikatakan untuk sebagai kepada komputer ya, itu bisa dijadikan sebagai input dan output device. Ada kemudian CD-ROM ya. Ada juga flash drive atau flash disk. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bicara tentang motherboard ya. Nah, kalau di motherboard itu ada beberapa komponen. Ini untuk Anda ketahui saja. Itu ada nomor 1 ya. Nomor 1 ini ada namanya soket prosesor ya, yang tadi saya sudah ceritakan di awal. Lalu memori itu ada di nomor 2. Nah, ini nomor 2 memori, ini soket prosesor. Aduh, sorry, tulisan saya jelek. Kemudian yang ini ada untuk apa? Memory slot ya. Memory slot. Kemudian nomor 9 itu adalah power connector. Nah, sebentar. Lebih enaknya kayak gini nih. Pointer erase. Yang ini 1, dia adalah CPU. Nah, dia adalah ini. Oke. Nomor 1 ya, maaf. Nomor 2-nya dia adalah memory slot. Nah. Halo? Ada yang buka suara? Nomor 1 adalah ini. Ya. Nomor 2 adalah ini. Oke. Lalu nomor 3 itu apa Pak? Nomor 3 adalah chipset. Nah, ini nomor 3. Chipset. Nomor 4, jauh di sini ya. Nomor 4 dia sebetulnya masih sama dengan nomor 3 ya. Kalau yang nomor 3 adalah NOT bridge, ya ini NOT. Yang ini adalah short bridge. Tadi kan kita terangkan di awal ya, yang NOT bridge itu dia berhubungan dengan memori. Kemudian apa lagi?
memori, kemudian dan lain-lainnya. Kalau short bridge dia berhubungan dengan PCI. Mana PCI? Nih, nomor 7 dia adalah PCI. Ini ada tulisannya nih, PCI. Ya. Lalu nomor 5 itu ada namanya CMOS baterai. Nah, ini. CMOS baterai. Lalu nomor 6 itu ada untuk konektor ke hard disk, tapi ini hard disk dengan konektor yang lama. Masih pakainya adalah IDE. IDE. Kalau sekarang soketnya rata-rata sudah menggunakan soket yang namanya SATA. Nah, SATA. IDE di komputer modern sudah tidak ada. Oke, itu komponen di motherboard. Nah, lalu port-port yang ada di motherboard ataupun di komputer. Nah, ini sebetulnya banyak sekali ya, banyak sekali. Kalau yang di sini, yang di atas, ini saya rasa Anda sudah jarang lihat, gitu ya. Jarang lihat. Ini ada serial port, Anda pasti sudah jarang lihat. Kemudian parallel port mungkin ini di printer-printer jadul sebetulnya ya. Lalu ada joystick port ya. Lalu ada ini dulu zaman dulu untuk mouse sama keyboard itu dibedakan. Yang mouse itu warnanya hijau, yang keyboard itu warnanya oranye. Nah, ini semua ya yang ada dilihat itu sudah tergantikan dengan satu port baru namanya USB. Baru itu maksudnya zaman dulu ya. Makanya disebut dengan Universal Serial Bus gitu. Mouse sekarang pakainya USB. Kemudian ke printer sekarang pakainya USB. Oke. Nah, yang mungkin Anda sekarang sering lihat itu ada VGA port ya. Tapi sekarang juga sudah mulai dihilangkan di beberapa laptop karena saat ini sudah menggunakan konektornya untuk ke display ya. Menggunakan HDMI itu ya. Lalu kalau Anda pengguna MacBook ya, itu biasanya dia pakai mini DVI ya, mini DVI atau kadang pakai mini DP ya. Mini DVI atau mini DP ya, tergantung dari series MacBook Anda gitu. Oke. Berikutnya ada konektor untuk jaringan. Nah, konektor untuk jaringan, ini ada konektor untuk jaringan, ada RJ45. Nah, sekarang juga beberapa komputer sudah mulai tidak ada ya, laptop. Beberapa laptop sudah mulai tidak ada. Tapi biasanya disertakan dengan apa namanya? Converter biasanya. Karena saat ini orang sudah jarang connect ke misalkan mau ke internet nih bawa laptop, wah repot-repot bawa kabel gitu. Tapi orang biasanya menggunakan wireless gitu. Tapi ini masih digunakan untuk ya infrastruktur jaringan dan lain sebagainya. Lalu ada RJ14, soket ini biasanya untuk telepon, ada kemudian zaman dulu ada untuk modem, ya. Sekarang sudah sedikit sekali dipakai. Nah, berikutnya ada USB, ya, atau Universal Serial Bus. Dari mulai USB tipe A, tipe B, sekarang yang terbaru adalah USB tipe C, ya. Yang bentuknya kalau nggak salah kayak gini bulat. Saya pakai internet deh, biar gampang. Rata-rata handphone sekarang itu sudah pakai USB tipe C, USB Type C namanya. Nah, ini, ya kan? Coba yang handphonenya chargerannya pakai Type C, angkat tangan. Handri, Laude. Yang lain masih pakai HP lama berarti? Memang Siapa lagi? bukan C, Pak. Kenapa Jawis? Tipenya bukan C, yang biasa. Oh, yang biasa ya. Berarti yang Yang BA. Yang mana? Yang agak ini namanya gepeng itu, Yang Pak. mic
yang mikro AB berarti ya kemungkinan ya, yang masih gepeng ya, mikro Ya, B Pak. ya, yang seperti ini. Ya betul. Kalau ini nggak bisa bolak-balik ya kan, Jawis. Iya, Pak. Kalau pakai yang C bisa bolak-balik gitu. Jadi nggak ada alasan ketuker. Ya. Kurang lebih sih seperti itu. Terima kasih Jawis. Lalu ada untuk audio mini jack socket ya. Nah, ini macam-macam sebetulnya ya. Tapi kalau yang biasa Anda pakai yang warna hijau ya. Biasanya dia ada stereo line out ya. Ada juga yang sebetulnya memisahkan. Kalau misalkan Anda pakai apa namanya? Komputer game itu dipisahkan antara speaker dengan mikrofon. Jadi dipisahkan, bentuk colokannya memang berbeda. Jadi kalau boleh dilihat yang masih pakai audio speaker and microphone. Kalau nggak salah kayak gini, headphone, kabel. Nah, biasanya dia cabangnya ada dua, gitu ya. Headphone-nya itu ada dua kabelnya. Anda bisa dilihat seperti apa ya? Ya, ya seperti ini ya. Jadi colokannya itu ada dua, yang ke speaker sama ke mikrofon itu dia dibedakan. Biasa seperti itu. Oke. Lanjut. Lalu ada Firewire, ini sebetulnya jarang ada. Ini biasanya untuk audio dan lain sebagainya, tapi sekarang jarang dipakai. Yang lebih dipakai HDMI sama USB ya. Nah, lalu ada juga power connector nih. Ya. Power connector itu berbeda-beda. Ada C5, C7, C13. Anda tinggal lihat di adaptor ya. Yang paling susah kalau yang paling banyak yang C13 sebetulnya sama C7. Yang paling susah itu kalau nyari yang C6 ya. Nah, itu biasanya kita nggak bisa minjem ke temen gitu. Ini adalah colokan yang biasanya dari kabel listrik ke power adaptor gitu. Pasti Anda sudah pernah lihat ya, atau mungkin adaptornya udah nyatu ya, ada juga yang sudah nyatu, jadi Anda nggak kenal power konektornya gitu. Oke, lalu yang lain ada SATA, ada DisplayPort, ini mini DP yang dipakai sama Apple juga, kemudian ada PCMCIe, ini jarang ada sih sebetulnya. Yang ada kalau Anda lihat di motherboard ya, ini seperti ini ada yang G itu audio, yang F itu adalah USB, kemudian ini adalah RJ45, yang ini Firewire, yang ini untuk printer. Nah, ini yang zaman dulu ya, yang jadul banget. Ini untuk mouse, kemudian yang ini untuk keyboard. Gitu. Oke, lanjut. Kita bicara tentang satu persatu tentang komponen dari motherboard. Yang pertama ada yang namanya CMOS baterai, ya, yang belum tadi disinggung. CMOS baterai yang mana, Pak? Nah, CMOS baterai yang ini nih. Ada kayak baterai jam, bahasa kita itu baterai jam. Itu gunanya untuk apa? Jadi CMOS baterai, kalau misalkan Anda kan begitu matikan kemudian nyalakan komputer, itu jamnya kan tidak berubah gitu ya. Nah, itu adalah salah satunya dijaga sama CMOS baterai. Tapi kalau sekarang sih sebetulnya kalau masalah jam, kalau laptop Anda terhubung ke internet, biasanya dia akan langsung menyesuaikan dengan word clock gitu ya, atau jam di internet. Tapi kalau yang belum, ya Anda bisa catu dayanya diambilnya dari CMOS. Dia bisa nyimpen sesuatu gitu, CMOS baterai itu untuk memberikan catu daya kepada CMOS, ya, sehingga data, tanggal, waktu, kemudian konfigurasi, memori, CPU setting dan lain-lain itu tidak berubah, gitu. Tapi kalau ini sampai habis baterainya, biasanya ciri-cirinya itu BIOS Anda itu akan
kembali menjadi default gitu, default settingan. Gitu. Berikutnya ada front panel connector ya. Front panel itu kalau misalkan Anda lihat di motherboard, ya itu ada front panel connector. Yang ke motherboard itu biasanya di seperti ini bentuknya, front panelnya. Front panelnya jadi di mana Pak? Ada di casing komputer. Nah, yang menghubungkan ke tombol, ke lampu, dan lain-lain gitu. Jadi kalau misalkan ini ada sebuah komputer casing, front panel itu ya ini misalkan Anda lihat di sini ada colokan apa aja di depan ini, ada USB, kemudian ada ada audio. Nah, ini nyambung ke front connector. Oke. Lalu ada jumper dan deep switch. Ini biasanya di motherboard ada bentuknya seperti ini. Jadi dia biasanya untuk melakukan proses konfigurasi gitu. Jadi kita bisa atur deep switch-nya tentunya sesuai dengan panduan dari motherboard-nya. Macam-macam ya buat nyeting sesuatu gitu. Oke. Lalu ada power connector. Power connector ya tadi untuk berhubungan ke baterai, kemudian juga ke adaptor dan lain-lain. Lalu ada firmware nih. Kalau firmware bedanya dengan OS itu apa? Kalau firmware itu lebih ke sisi hardware-nya gitu. Jadi biasanya itu ditanamkan di ROM namanya. Lalu ada BIOS, itu basic input output system ya. Dia yang chip yang mengatur konfigurasi, misalkan komputer cara bootnya gimana, kemudian urutan bootingnya bagaimana dan lain-lain. Nah, ini catu dayanya yang tadi dari baterai CMOS. Oke. Nah, ini adalah power supply nih. Nah, power supply di komputer sebetulnya hanya ada 3 tegangan ya. Ada 5, kemudian 12 sama 3,3 gitu. Dan biasanya warna kabelnya pun mengidentifikasikan itu. Ya. Nah, ini kemudian dia juga terdapat ada cooling fan-nya, ada trafonya ya, saya lupa namanya, lupa lagi. Ada powernya dan lain-lain. Yang mana ini sebagai catu daya utama dari sebuah komputer. Ini juga biasanya ada pin yang menuju ke hard disk misalkan, ke SATA. Kemudian ada yang menuju ke motherboard langsung. Ini biasanya menuju ke motherboard. Ya, ada juga yang menuju ke apa lagi? Misalkan yang power CPU, cooling fan. Nah, ya Laude? Iya, ke heatsinknya yang 4 pin ya Pak. Ya betul. Ada juga yang ke apa namanya? Cooling fan ya, ke cooling fan biasanya 12 volt. Pakai itu. Ya. Oke. Nah, ini yang ke sisi hard disk ya. Ini hard disk yang lama yang masih pakai IDE, ini ada powernya ya. Jadi berarti dia butuh tegangan, kalau warna merah berarti dia 5 volt, warna kuningnya dia 12 volt. Nih, kalau zaman dulu seperti ini gitu. Ini kalau sampai kebalik ya jadi kendala. Saya karena pernah dulu kebalik, saya paksa gitu ya, padahal nggak bisa harusnya. Jadi yang merah yang tadinya ini kan yang merah berapa ya? 12 volt. Yang merah, yang kuning 12 volt. Yang merah itu 5 volt. Nah, kalau kebalik berarti 5 dapat 12 volt. Jadi kelebihan tegangan dan kebakar hadisnya. Kurang lebih seperti itu zaman dulu. Tapi kalau sekarang sih sudah lebih aman ya. Karena Anda lihat kalau yang pakai SATA bentuknya itu seperti ini, L. Nah, L. Jadi dia nggak akan kebalik gitu. Sulit sekali kebalik. Tapi kalau yang ini
yang pakai hard disk tipe lama gitu. Bentuknya seperti ini. Emang sih udah ada di pojokannya ada apa namanya kayak tekukannya gitu ya, ada lekukannya ya. Tapi kadang karena bahannya dari atom gitu ya. Jadi kalau dipaksa bisa. Karena pinnya itu kayak gini pinnya nih. Nah, bentuknya kayak gini nih. Ada tongolannya. Sehingga kalau kepaksa hanya nyentuh saja yang tadi harusnya 5 volt dapat 12 volt, alhasil kebakar. Itu tentang power. Oke. Lalu kita ke jenis-jenis komputer ya. Dibagi menjadi beberapa jenis ya. Yang pertama namanya mobile komputer. Mobil komputer apa saja? Mobil komputer itu platformnya ada namanya pertama smartphone yang Anda pakai. Harganya sekitar 150 sampai 1.000 dolar gitu. Biasanya lebih ringan, screen-nya antara 2 sampai 5,5 inch. Biasa dipakai ya untuk menjalankan aplikasi seperti text message, kemudian akses ke network, akses ke internet secara wireless dan lain sebagainya. Itu smartphone dan saya yakin semua di sini punya. Lalu ada namanya laptop. Ya, laptop juga sekarang Anda semua punya. Ini semua mobile. Lalu ada notebook atau ultrabook. Biasanya kok dibedakan Pak antara ultrabook dengan laptop? Biasanya dari sisi sini nih. Kalau ultrabook itu biasanya ukurannya itu beratnya di bawah 3 pounds ya, sekitar berapa kilo ya. Dan screen size-nya itu biasanya kecil-kecil sebetulnya, kurang dari 12 ya. Tipis biasanya kalau ultrabook gitu. Dan harganya pun kadang cenderung lebih mahal ketimbang laptop biasa. Lalu ada tablet. Nah, kalau tablet ya biar mudah dibawa kemana-mana, kemudian bisa dipakai untuk nonton film misalkan ya, dan lain-lain. Baca buku sekarang bisa pakai tablet. Lalu untuk yang non mobile komputer itu pertama ada thin client namanya ya. Jadi thin client itu memang bisa juga mobil, tapi sebetulnya saat ini thin client itu dikategorikan kepada non mobile komputer dan dia itu biasanya tidak ada hard disk, tapi dia ada prosesor dan operating sistemnya itu di load dari server. Makanya disebut sebagai thin client. Lalu ada desktop, komputer biasa ya yang diletakkan di, ya dia punya apa namanya CPU fan namanya, punya CPU yang bentuknya gede dan nggak bisa dibawa kemana-mana ya, nggak mobile, makanya tadi disebutnya sebagai non mobile, itu disebut sebagai desktop. Lalu ada desktop tapi bentuknya kecil sebetulnya ya, untuk kepentingan di seperti mengakses internet, mengakses website, dokumen dan lain sebagainya, namanya laptop. Dan kemudian ada workstation. Biasanya kalau workstation bedanya dengan desktop, kalau workstation biasanya lebih powerful sebetulnya. Dipakai untuk apa? Misalkan untuk orang engineering, kemudian untuk mendesain, orang-orang desain. Kalau tidak salah, kalau Anda pernah lihat traffic control, ya itu juga beberapa pakai workstation karena dia runningnya itu bisa 24/7 gitu ya, sehingga harus kuat. Lalu terakhir ada multiple user computer. Itu ada dari mulai server, mainframe sama superkomputer gitu. Bentuknya seperti apa? Bentuknya macam-macam ya sebetulnya. Tapi kalau ada yang rack based, ada yang non rack based. Kalau Anda lihat seperti ini. Biasanya dia diletakkan di data center ya. Nah, kayak gini. Ini komputer-komputer server ya, macam-macam bentuknya, dari mulai yang misalkan 1U, 2U ya, itu ukuran racknya sebetulnya. Jadi ditaruh di rack. Kemudian ada juga yang mainframe yang dia dipakai untuk perhitungan yang lebih rumit,
Dan terakhir ada superkomputer ya. Superkomputer itu mungkin kayak yang dipakai di NASA dan lain-lain. Oke, kita lihat superkomputer. Nah, bentuknya hampir sama ya, mirip-mirip sebetulnya. Tapi dengan prosesor yang sangat berbeda. Gitu. Prosesornya pun tadi bukan yang saya sebutkan ya. Kalau prosesor server biasanya dia Xeon ya kalau nggak salah. Nah, biasanya seriesnya adalah seri Xeon namanya. Ya, kalau Anda tadi kenal Intel Core i3, i5, i7, sekarang kayaknya sudah ada i9 ya. Nah, kalau di server itu biasanya kalau Intel dia menggunakan Intel Xeon. Oke, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini ya. Di pekan depan kita akan membahas tentang masih di konsep di teknologi, tapi kita akan bahas tentang software. Jadi kalau hari ini kita bahas tentang hardware, pekan depan kita akan membahas tentang software. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita lanjut evaluasi, ada pertanyaan silakan. Ada? Oke, kita langsung kuis lagi. Yeah. Semoga tidak bosan kuis. Mari kita, maaf, aduh jadi ketahuan deh. Gak apa-apa, cuma satu ini. Oke, mari kita bermain Kahoot lagi. Silakan join. Itu pinnya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 harusnya. Oh, Jawis keluar ya.
Oke. Oh, Jawis ada masih. Oke. Saya akan running ya. Siap-siap semuanya. Oke, benar atau salah? NVMe M.2 NVMe adalah salah satu jenis RAM. Salah satu jenis RAM. Benar atau salah? 20 detik saja. Jadi M.2 NVMe itu sebetulnya lebih tepatnya adalah hard disk atau jadi kalau RAM itu bukan M.2 NVMe gitu. Lebih tepatnya adalah jenis hard disk gitu. Hard disk tipe SSD. Ya, bagi yang belum tahu. Oke. Kita lihat siapa yang menjawab tercepat. Ada Handri, Rani Prima, Bunga, Laude, sama Jawis. Oke. Soal yang kedua. Manakah yang merupakan input device? Wah, gampang sekali. Yang input device mana? Silakan. Input device. Ayo. Ini mudah sekali, input device. Ada yang mau jujur? Sorry. Saya salah nih kayaknya nih. Mohon maaf, saya salah ya. Iya, saya salah. Sorry. Saya ulangi ya kuisnya ya. Maaf, saya nggak ngecek. Saya salah. Kita ulangi ya. Mohon maaf. Aduh, gimana ya? Saya mohon maaf. Harusnya jawaban yang benar itu harusnya mouse. Tapi ini saya ceknya yang di proyektor. Saya ulangi ya. Mohon maaf ya. Bentar. Sebentar. Dilupakan aja. Lupakan saja dulu. Anda bisa exit saja. Leave page dulu. Saya salah. Mohon maaf. Agak terlalu buru-buru saya tadi. Silakan diulangi lagi. Silakan join lagi. Pinnya ganti ya. Mohon maaf.
Oke, kita mulai. Manakah yang merupakan input device? Masih ada yang jawab salah? Coba aku yang jawabnya salah. Enggak? Nggak apa-apa deh. Lanjut ya. Oh, bagus. Nomor 2, benar atau salah? Ini adalah gambar konektor RGB. Benar atau salah? Itu salah. Itu konektor apa yang menjawab salah? USB. HDMI ya. HDMI, bunga HDMI. Tadi itu gambar HDMI ya, bukan USB. Iya, Pak. Itu untuk ke proyektor, ke TV biasa pakai itu. Sekarang udah pakai konektornya rata-rata HDMI. Karena kalau HDMI dia bisa juga keluar suara sebetulnya, bisa mentransmisikan suara juga. Oke, lanjut. Hendry masih jawabannya masih benar, dilanjutkan dengan Bunga, Rani, Laude, dan Atika. Oke, benar atau salah? M.2 NVMe adalah salah satu jenis RAM. Tadi sudah ada ya soalnya ya. masih ada yang jawabnya salah. Nggak apa-apa. Kita lihat. Bunga kesusul ya oleh Laude, ada Rani dan ada Handri masih tetap paling atas. Handri mana Handri? Halo Handri. Wah, suaranya nggak bisa keluar Handri. Oke, lanjut saja ke soal nomor 4. Silakan. Yang bukan merupakan high-end processor. Mana yang bukan merupakan high-end processor yang mana? Intel Atom, Intel Core i7, AMD Phenom, atau Intel Core i5? Jadi yang benar adalah Intel Atom. AMD Phenom itu masih setara dengan Core series ya, gitu. Oke, kita lihat. Andri masih nomor 1, belum tergusur gitu ya. Dilanjut oleh Laude dan Rani. Oke, terakhir soal yang tidak termasuk dalam mobile komputer. Yang tidak termasuk dalam mobile komputer yang mana? Benar semua nih. Kita lihat siapa yang paling cepat berarti ya ngejarnya. Nomor 3 ada Rani. Lalu nomor 2 ada Laude. Nomor 1-nya siapa nih kira-kira? Ya, Andri. Oke. Itu pertemuan kita pada malam hari ini. Silakan, apa masih ada yang ingin ditanyakan? Jika masih ada yang ingin ditanyakan, silakan. Untuk absennya silakan seperti biasa
Langsung saja ya, sekarang mah langsung saja tuliskan absennya nomor 1 siapa ya, jadi daftar hadir malam ini melalui grup WhatsApp saja ya. Ketua kelasnya siapa sih sini? Saya lupa. Halo? Belum ada, Pak. Oh, belum ada ya. Anda boleh buatlah dulu biar lebih enak komunikasinya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, apakah boleh saya akhiri pertemuan kita pada malam hari ini? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Baik, kalau tidak ada lagi, saya coba akhiri. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada beberapa kekeliruan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.